Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik dan informatif selama setengah jam ke depan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya, Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah selesai melakukan verifikasi faktual tahap pertama pada 4 November. Selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi faktual tahap perbaikan. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menyatakan 3 dari 9 partai politik non-parlemen dan baru belum memenuhi syarat dalam verifikasi faktual sebagai calon peserta pemilu 2024. Sebelumnya, 18 partai politik dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi pada 14 September lalu. Merujuk Undang-Undang Pemilu dan Putusan MK nomor 55 tahun 2020, 9 partai parlemen tak lagi diverifikasi faktual untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu. Sementara 9 partai lainnya diverifikasi faktual syarat keanggotaan, kepengurusan, dan alamatnya. Bagi 3 parpol yang belum memenuhi syarat, masih bisa melakukan perbaikan hingga 7 Desember. Hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik akan diumumkan pada 14 Desember. Dan saudara, untuk membahas lebih lengkap mengenai hasil verifikasi faktual tahap pertama dan persiapan verifikasi faktual tahap perbaikan, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Amrah Muslimin, dan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Syamsul Alwi. Halo, selamat pagi Pak Amrah dan Pak Syamsul. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita akan membahas terkait dengan verifikasi faktual. Saya ke Pak Amrah dulu nih, terkait dengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sudah berakhir pada 4 November kemarin. Berapa partai yang diverifikasi dan bagaimana hasilnya, Pak? Oke, jadi partai politik yang sudah kami lakukan verifikasi faktual adalah 9 partai politik ya. Baik. Yang kemarin sudah kita tetapkan direkapitulasi di seluruh kabupaten kota, dan adapun prosesnya tentu kami telah melakukan 3 tahapan penting ya dalam proses verifikasi faktual ini. Yang pertama, verifikator kami yang disebar di seluruh kabupaten kota se-Sumatera Selatan ini telah mendatangi satu persatu alamat dari anggota partai politik. Kemudian hasilnya adalah ada yang dapat ditemui, kemudian setelah diverifikasi anggota partai ada yang menyatakan mendukung, dan itu langsung diberikan status memenuhi syarat, tetapi ada juga yang tidak menyatakan mendukung, dan kami menyediakan formulir pernyataan tidak mendukung yang wajib ditandatangani oleh yang bersangkutan ya. Sehingga kalau yang bersangkutan menandatangani maka statusnya tidak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ada juga anggota partai politik yang ternyata memang tidak bisa ditemui ya. Tidak bisa ditemui banyak hal, salah satunya memang masyarakat pedesaan ya, terutama memang ketika jam-jam pagi sampai sore keberadaan mereka mungkin ada yang di kebun sedang berniaga dan sebagainya, sehingga petugas kami tidak dapat menemui yang bersangkutan. Nah, dalam aturan kami tentu KPU menyampaikan daftar nama-nama anggota partai yang tidak bisa dijumpai tersebut ke LU-nya partai masing-masing di tingkat kabupaten, dan KPU meminta partai politik untuk mengumpulkan anggota yang tidak ditemui itu di kantor partai politik tersebut. Baik. Nah, selanjutnya setelah dikumpulkan mereka melakukan verifikasi secara faktual di kantor partai tersebut. Nah, tahapan yang ketiga, PKPU ya, peraturan KPU kali ini memberikan kemudahan ya, karena memang tidak selamanya anggota partai itu sedang berada di wilayah tersebut ya. Ada juga yang sedang bepergian, misalnya ada yang umroh, ada yang sedang bepergian ke luar daerah, maka
kemudahan yang kami berikan kepada partai politik melalui peraturan KPU adalah dengan memberikan fasilitas atau membolehkan fasilitas video call. Dan itu sudah dilakukan, dan video call itu tentu diketahui ya. Kami memberikan arahan kebijakan harus diketahui oleh teman-teman Bawaslu yang mengawasi proses ini. Dan sampai hari ini sudah selesai kami lakukan 3 tahap tersebut, dan memang ada beberapa partai politik ya yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Nah, bagi partai politik yang belum memenuhi syarat, maka kita masuk ke tahap persiapan nih, yaitu tahapan masa perbaikan syarat dukungan partai politik. Baik, kenapa bisa disebut tidak memenuhi syarat, Pak? Tadi, jadi partai politik itu kan mengajukan nama-nama anggota partainya kan. Nah, untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut adalah betul-betul anggota partai politik tersebut, maka dilakukan verifikasi faktual. Nah, yang tidak memenuhi syarat itu adalah anggota partai politik yang menyatakan tidak mendukung. Baik. Saya tidak mendukung Pak partai itu, dan dia menandatangani pernyataan. Nah, kemudian ada juga ditemukan anggota partai politik yang ternyata PNS misalnya itu langsung di TMS-kan. Ada juga yang ternyata anggota partai politik sudah meninggal dunia, tapi itu ada aturan-aturan lagi nih. Ada yang meninggal dunia kalau sebelum dilakukan penetapan hasil administrasi itu TMS, kalau dia setelah itu tidak kita lakukan. Baik. MS. Bagaimana proses tahap perbaikan yang berjalan sampai saat ini, Pak? Tahapan perbaikan ini akan kita mulai di tanggal 10 November. Baik. Jadi mekanismenya seperti ini. Jadi hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Selatan itu kan dikirim melalui SIPOL ke KPU Republik Indonesia. Dan KPU Republik Indonesia telah menyampaikan hasil verifikasi faktual tahap pertama ini kepada partai politik. Nah, partai politik tentu sudah menerima data-datanya. Nah, terhadap data-data yang partai politik yang belum memenuhi syarat ya di tingkat kabupaten, misalnya di Kabupaten A, itu partai politiknya dari syarat minimal dukungan 300 misalnya, karena proses verifikasi faktual yang memenuhi syarat 200. Artinya partai politik itu dengan rumus, tapi tentu dengan rumus yang sudah diatur dalam PKPU, ditetapkan berapa yang harus mereka penuhi minimalnya. Baik, saya bergeser ke Pak Syamsul. Seluruh proses verifikasi diawasi melekat oleh Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota. Bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaannya, Pak Syamsul? Baik, Pak Rizky dan Pak Amra, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual mulai dari provinsi yang diamanatkan 3 hal itu, yaitu memastikan alamat partai politik calon peserta pemilu, kemudian memastikan kepengurusannya yang sudah terverifikasi administrasi, dan yang ketiga soal keanggotaan ya, seper 1000 itu. Di tingkat kabupaten kota difaktualkan oleh KPU Kabupaten Kota dengan cara apa yang disampaikan Pak Amda tadi, dengan mendatangi rumah-rumah ya, dan itu harus dilaksanakan verifikator KPU. Dan kita melakukan pengawasan melekat, artinya kita beriringan dengan KPU, sehingga apa yang dilakukan memastikan bahwa apa yang di verifikasi administrasi kita awasi langsung dengan memastikan keabsahan KTA dan KTP yang bersangkutan. Baik, lantas sampai sejauh ini apa kendala yang ditemukan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi? Secara prinsip tidak ada kendala ya, karena memang ini sudah menjadi tugas dan kewajiban. Kalau soal misalnya jarak tempuh, kemudian harus menyeberangi sungai seperti di Muratara misalnya ya, yang kemudian harus larut menyesuaikan dengan jadwal masyarakat yang di pagi hari sampai sore kadang tidak ada, maka harus malam misalnya. Tetapi karena harus mendatangi rumah ke rumah, harus kita lakukan pengawasan. Di awal juga ada kendala soal akses data sampling itu ya di awal, karena
kita tidak mendapatkan akses itu. Tetapi dengan koordinasi yang baik, kita kemudian komunikasi, dan secara kelembagaan juga pimpinan kita Bawaslu RI, dan tentu bertemu ya, berkoordinasi dengan KPU RI, sehingga data itu bisa kita dapatkan. Sehingga Bawaslu juga melakukan pengawasan dan melakukan sampling terkait data keanggotaan ini. Baik, secara prinsip Bawaslu Sumsel menekankan bahwasannya tidak ada kendala, dan juga tadi ada KPU Sumsel menyebut bahwa ada beberapa partai politik yang masih akan dilakukan tahap perbaikan. Usai jeda, saudara, saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan hasil verifikasi faktual tahap pertama dan persiapan verifikasi faktual tahap perbaikan. Tetaplah di Sapa Sumbakso. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbakso, dan masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sumsel, Amrah Muslimin, dan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Syamsul Alwi. Pak, berbicara terkait dengan tahap verifikasi faktual, apa kendala yang ditemukan oleh KPU Sumsel? Memang kalau proses yang sifatnya menjumpai masyarakat itu memang kendala pertama ya geografis ya, karena memang satu memang terutama daerah-daerah yang perairan ya. Mbak Reski bisa bayangkan bagaimana petugas kami itu yang misalnya di Kabupaten Banyuasin ya, dari Pangkalan Balai dia harus menuju perairan yang harus istilah menyewa ya, merental speedboat, dan mereka harus menginap sampai dengan beberapa hari untuk menemui anggota partai politik. Kemudian kalau di daerah-daerah yang terisolir ya, tentu kendala akses jalan yang memang harus ditempuh oleh teman-teman ya. Jadi terkadang mereka harus jalan kaki dan menggunakan fasilitas ojek untuk menempuh jalan-jalan yang memang tidak bisa diakses oleh mobil atau kendaraan roda 4. Saya pikir itu ya kendala itu, dan memang salah satu juga kendala yang kami temui adalah karena mobilitas ya, anggota partai politik di desa itu tidak tentu jam ininya ya, jadi memang itu salah satu yang mengakibatkan kami harus tidak hanya satu kali mendatangi, hari ini nggak ketemu, kadang-kadang verifikator kami besok harus datang kembali untuk menemui itu, karena memang mereka bekerjanya tidak seperti kita yang punya jam kerja pasti ya. Teman-teman penduduk yang bekerja sebagai petani, pekebun yang jauh dari tempat tinggalnya itu rata-rata menginap di kebun mereka, dan itu memang harus kita yang harus paling tidak menunggu anggota partai politik itu kapan ada di kediamannya. Baik, persiapan verifikasi faktual tahap perbaikan ini apa saja, Pak? Ya, jadi partai politik mulai besok oleh KPU RI diberi kesempatan ya untuk menginput kembali data-data yang belum atau kurang ya. Jadi partai politik DPP akan menginput kembali ke Sipol. Kemudian itu dimulai dari tanggal 10 sampai 23, cukup panjang ya, 14 hari waktu yang kami berikan kepada partai politik untuk memverifikasi. Kemudian KPU akan memverifikasi faktual kembali kepengurusan maupun anggota partai politik itu mulai tanggal 24 November sampai dengan 7 Desember. Baik. Itu cukup lama juga itu waktunya, dan memang
data verifikasi perbaikan ini tentu tidak sebanyak data yang itu artinya tidak diulang secara umum ya Pak? Tidak. Jadi yang data yang tambahan saja kita verifikasi kembali. Baik, saya bergeser ke Pak Syamsul. Apakah sejauh ini Bawaslu mendapatkan gugatan ataupun laporan kecurangan dalam tahap verifikasi faktual ini? Sampai saat ini belum ada yang kita dapatkan ya informasi-informasi itu. Jadi kalau soal yang ditemukan itu misalnya dia tidak mengaku atau tidak tahu menahu bahwa namanya masuk dalam keanggotaan partai politik itu ada. Jadi itu kan beberapa. Kemudian apa yang disampaikan Pak Amra, tidak ada juga yang meninggal dunia ya. Kemudian ada yang jauh di daerah lain dan sebagainya. Dan memang ya seperti aturan yang ada, memang prosesnya pertama memang dikumpulkan oleh partai politik di kantor ya, kemudian kalau tidak ada kemudian bisa dilakukan video call memang ya, dan itu memudahkan masyarakat. Pak Syamsul, ini potensi sengketa ada di dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual. Lantas untuk mengantisipasinya seperti apa dari Bawaslu Sumsel sendiri? Memang banyak potensi, potensi pelanggaran administrasi, potensi etik, kemudian potensi pelanggaran undang-undang lainnya ya, termasuk potensi sengketa. Maka kami sampaikan untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota potensi sengketanya ketika kemudian partai politik itu kan secara nasional sudah kemarin ada 5 partai politik kan sudah melakukan gugatan di Republik Indonesia ya, di Bawaslu Republik Indonesia, karena memang secara nasional keputusan dan berita acara itu disampaikan secara nasional, tidak pada tingkatan provinsi dan kabupaten yang menjadi objek sengketa. Nah, untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota kami terus menghimbau untuk meningkatkan koordinasi ini, bahwa ketika memang keanggotaannya memang tidak mengakui harus di TMS-kan oleh KPU sesuai dengan aturan yang ada dengan membuat surat pernyataan itu ya dan lain-lain. Karena kalau menurut partai politik mereka memang mempunyai data keanggotaan itu mencukupi, ketika kemudian hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU tidak memenuhi syarat, nah disitulah potensi sengketanya. Dan tentu di berbagai daerah kita bisa jadi nanti secara kelembagaan bisa menjadi mediator dan adjudikator dalam pelaksanaan sengketa di sini. Dan dari prosesnya itu ada proses penyelesaian sengketa ya. Baik, tentunya kita tidak bisa mengelak adanya potensi sengketa ini. Kita juga berkaca dari pemilu sebelum-sebelumnya ya Pak. Betul. Usai jeda saudara masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan hasil verifikasi faktual tahap pertama dan persiapan verifikasi faktual tahap perbaikan. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksol. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksol dan masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan hasil verifikasi faktual tahap pertama dan persiapan verifikasi faktual tahap perbaikan bersama dengan KPU Sumsel dan juga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Saya ke Pak Syamsul dulu nih, terkait dengan sengketa proses bisa melalui 2 tahap, yakni ada mediasi dan juga adjudikasi. Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, apa yang dilakukan Pak? Kalau dari sisi pencegahan kita terus melakukan sosialisasi ya, baik kepada jajaran, kemudian masyarakat, pemilih ya, kemudian peserta pemilu, dan seluruh stakeholder termasuk dengan KPU biasanya ada koordinasi terus. Jadi partai politik kita sampaikan bahwa keanggotaan partai politik yang betul-betul akurat, karena ini bisa berpotensi untuk sengketa juga, termasuk kepada masyarakat. Kalau memang dia
masyarakat itu merasa dia tidak pernah diminta KTP misalnya, atau tidak pernah diajak untuk menjadi anggota partai politik, ya harus menyatakan tidak. Kalau misalnya ganda juga dengan partai politik lain juga membuat surat pernyataan salah satu tidak misalnya sebagai anggota. Termasuk PNS misalnya, perangkat desa itu kan semua dilarang. Penyelenggara ini kan bukan hanya menyangkut kesalahan prosedur atau kesalahan administrasi, tetapi ini kan menyangkut karir seseorang juga. Ketika misalnya dia penyelenggara, dicatut namanya oleh peserta pemilu, parpol peserta pemilu, maka karirnya tidak bisa lebih mencalonkan lagi. Atau perangkat desa, akhirnya dia harus memilih kan, ketika memang dia nanti termasuk dan dia tidak membuat surat pernyataan itu dan dia MS-kan, maka dia misalnya mencalon PPK, mencalon Panwascam misalnya dan lain-lain, dia akan terkendala. Maka itu kita sampaikan, karena memang kalau sudah masuk ke ranah penindakan, maka kita pasti pasif ya Bawaslu. Kita menunggu permohonan yang ada. Kalau 2019 itu memang potensinya cukup besar, tapi sekarang kan secara keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak diberikan ke parpol ya, peserta pemilu. Maka potensi yang besar itu di RI memang untuk pemilu 2024 ini. Baik, Pak Amra, ini terkait dengan sampai kapan verifikasi tahap perbaikan akan dilaksanakan? Apakah setelah lulus verifikasi faktual, parpol langsung ditetapkan jadi peserta pemilu? Jadi ini penting ya. Jadi verifikasi perbaikan ini adalah verifikasi terakhir yang kami lakukan. Jadi bahwa KPU sudah memberi ruang kepada partai politik yang belum memenuhi syarat untuk memperbaiki, dan setelah mereka memperbaiki, kita akan lakukan verifikasi baik itu kepengurusan maupun partai keanggotaan, dan hasil dari verifikasi faktual ini akan kami laporkan kepada KPU Republik Indonesia tanggal 10, dan KPU Republik Indonesia akan mengumumkan hasil verifikasi ini terhadap partai mana saja yang memenuhi syarat yang disyaratkan dalam Undang-Undang 7 2017, yaitu tanggal 14 Desember 2022. Sehingga setelah hari itu ditetapkanlah partai mana saja yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Tentunya penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh Bawaslu RI. Namun untuk setiap Bawaslu daerah masing-masing ini punya upaya untuk pencegahan terkait hal tersebut. Dari Bawaslu Sumsel sendiri, apa Pak? Iya, sebagaimana kami juga pernah menyampaikan itu, ya pertama kita perkuat koordinasi ya dengan stakeholder yang ada, dengan partai politik peserta pemilu, dengan KPU sendiri, dan seluruh stakeholder yang ada. Yang kedua, kita sosialisasi kepada partai politik khususnya untuk kemudian betul-betul terkait keanggotaan ini betul-betul akurat ya datanya. Akurasi data itu dibutuhkan. Karena kalau dia memang keanggotaannya dipertanyakan dan tidak jelas dari mana, banyak yang tidak mengakui, akhirnya kan potensinya tidak memenuhi syarat ini. Potensi kalau keanggotaan 11.000 yang disyaratkan aturan hukum yang ada, maka disitulah potensi sengketanya. Maka di situ kami sampaikan bahwa partai politik calon peserta pemilu betul-betul harus memenuhi syarat itu. Memang membuat partai politik itu tidak mudah. Baik, saya bergeser ke Pak Amrani terkait dengan tahap verifikasi faktual ini. Bagaimana komitmen KPU sendiri untuk prosedur dan ketentuannya ini berjalan dengan lancar? Ya, jadi tentu KPU menjadikan ya verifikasi faktual tahap awal ini sebagai bentuk evaluasi ya. Tentu kita melihat apa kekurangan apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, dan pada proses verifikasi faktual tahap perbaikan ini kita akan lakukan perbaikan-perbaikan. Dan tentu tingkat koordinasi ya dengan teman-teman Bawaslu yang selama ini memang sudah kita jalin baik, itu penting buat kami karena memang akuntabilitas, ya, profesionalitas, integritas terhadap proses yang kami lakukan ini itu linier dengan adanya potensi sengketa. Jadi kalau tahapan-tahapan ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, aturan yang ada,
sudah berkoordinasi baik dengan stakeholder, terutama Bawaslu dan partai politik, maka tahapan yang sudah kami lakukan ini tentu akan paling tidak menghindari adanya potensi-potensi yang nanti dilakukan di Bawaslu RI yang sumbernya dari Sumatera Selatan. Jadi kita harapkan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan verifikasi ini dilakukan dengan baik sehingga partai politik dapat menerima hasil yang akan diumumkan 14 Desember 2022 ini oleh KPU RI dengan baik dan dengan legowo. Saya kira itu. Terakhir Pak Amra, mungkin bisa diberikan himbauan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mensukseskan pemilu nanti. Nah, jadi kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, saya sebagai Ketua KPU Provinsi yang mengajak semuanya untuk terlibat ya. Terlibat bukan hanya sebagai pemilih, tapi saya berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terutama generasi milenial ya, untuk terlibat sebagai pemilih, dan kita berharap lebih besar itu ya, kita menghimbau kepada kelompok-kelompok muda untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu, karena memang KPU akan segera merekrut panitia tingkat kecamatan, kemudian di setiap desa kita akan rekrut juga penyelenggara tingkat desa, kemudian terakhir nanti menjelang hari H di Desember 2023 dan Januari kita akan merekrut tidak kurang dari 160.000 Mbak anggota KPPS yang akan bertugas di TPS. Tentu peran-peran serta masyarakat, terutama generasi muda ya, kita berharap untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, dan ini paling tidak ketika terlibat teman-teman generasi milenial bisa tahu dan memastikan ya bahwa demokrasi di Sumatera Selatan ini kita lakukan secara bersama-sama dan tentu hasilnya akan lebih baik. Baik, untuk tahap verifikasi faktual perbaikan ini akan dimulai pada 10 November ya Pak ya, dan juga dari Bawaslu sendiri nanti akan memperkuat terkait dengan pengawasan hal tersebut. Terima kasih Pak Amra sebagai Ketua KPU Sumsel dan juga Pak Syamsul Alwi sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas perbincangan pada hari ini. Saya tutup Sapa Sumbaksel pagi ini. Saudara selalu nantikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.